Baiklah, mungkin untuk tidak memperpanjang kata-kata, kami harapkan kesediaan Bapak Profesor untuk memberikan katakanlah kata-kata nasihat kepada kita semua. Beliau adalah merupakan orang tua kita dalam hal ilmu. Jadi mari kita dengarkan dan kita jaga nanti ini dan kita pegang poin-poin yang disampaikan oleh beliau. Demikian mungkin dari kami sebagai pembuka. Kepada Profesor kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhiru 'alal dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allazi la nabiyya ba'd amma ba'du fa ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pertama sekali mari kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di rumah Allah yang sangat berbahagia ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga dan sahabatnya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, saya merasa sangat senang sekali bahwa pada hari ini kita telah memulai suatu momen yang sangat penting bagi hidup kita tentunya, karena adalah untuk menambah ilmu pengetahuan kita terutama dengan pendalaman kitab. Karena ada hadis yang mengatakan khairukum ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Hadis riwayat Bukhari. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Ini hadis riwayat Bukhari. Jadi kita sekarang memulai pelajaran kita daurah kitab. Ya mudah-mudahan terlaksana dengan sebaik-baiknya dan menambah ilmu kita. Karena Allah juga berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 ya. Yarfa'ullahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Ya, Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang berilmu pengetahuan dan yang beriman dan berilmu pengetahuan dengan beberapa derajat. Maka marilah kita menjadi hamba Allah yang beriman dan berilmu pengetahuan sehingga derajat kita tinggi insyaallah. Saya tidak berpanjang kalam, tapi memang sejak sedikit saya ceritakan sejarah ini. Musola pertama kali diusuh adalah musola FMI Pak Usuh. Waktu itu ukurannya 8x8 tahun 1982. Kemudian tahun 1984 dekan Fakultas MIPA itu datang ketika setelah sholat zuhur. Saya cerita sedikit ya supaya tahu sejarah Quran ini. Saya setelah selesai sholat zuhur di musola ini MIPA 8x8 itu, saya lihat dekan waktu itu Dr. Sutarman dengan berapa tuh datang. Ya ngapain man, saya bilang, karena adik saya itu. Ini bang, aku telah mengumpulkan uang 120 juta selama 3 tahun. Itu dari dosen-dosen, pegawai dan sebagainya. Aku mau renovasi musola ini karena terlalu sempit, masuk kita udah banyak. Terus ini para teknisi tukang ini mengatakan biaya renovasi dengan biaya buat baru sama katanya. Beda sedikit nih. Buat baru aja. Jadi bagaimana bang? Saya bilang iya buat baru aja. Dananya bang, ya kita carilah saya bilang. Ya alhamdulillah qadarullah enggak sampai setahun jadilah masjid yang 20x20 ini dengan biaya 950 juta. Dan uangnya itu datang dari alumni FMI Pak Usuh. Dan juga mahasiswa dan juga pegawai, nggak ada kita minta kemana, ya hanya alumni. Dalam tempo setahun jadilah ini dan diresmikan tahun 2015 oleh Bapak Rektor waktu itu Profesor Dr. Sari Pasaribu. Dan berkembang terus dan saya jadikan ini adalah masjid pendidikan saya katakan. Kenapa? Karena di sini tinggal 12 mahasiswa di kamar 2 ini. Mahasiswanya itu dari mana? Dari MIPA, kimia, fisika, biologi, matematik, nggak ada yang farmasi karena ini MIPA. Dan itulah mereka yang jadi saya giliran, misalnya maghrib imamnya ini
subuh dan sebagainya, sehingga mereka betul-betul hafal Quran juga. Mahasiswa bukan IAIN, mahasiswa MIPA, matematik, biologi, kimia, fisika. Dan ini saya kembangkan terus, dan mereka yang dari biologi saya suruh, ini ada 10 jilid ensiklopedia Quran, ya, Al-Quran dan hadis. Mereka harus ceramah, saya latih tiap Jumat, Sabtu latihan khatib. Dan mereka yang biologi cari dari sini, tentang biologi. Matematik cari matematik, fisika, dan inilah dikembangkan sama mahasiswa yang tinggal di sini. Saya kira ini, karena ini saya katakan masjid pendidikan, maka mereka sudah bisa jadi imam, jadi khatib, dan saya tidak ragu lagi kalau misalnya pada suatu saat khatib yang telah ditentukan harus jadi khatib di sini, dia nggak bisa, saya tinggal tunjuk. Kamu gitu. Itulah yang saya siapkan ya di masa-masa usia pensiun saya tadi kan. Tapi saya siapkan kader-kader. Saya kira demikian. Mudah-mudahan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Muhammad Nur Ihsan dan temannya satu lagi. Siapa tadi? Ya, terima kasih mau membagi ilmu kepada kami, dan saya berusaha sedapat mungkin kalau tidak ada urusan lain saya akan ikut hasil selesai. Saya kira demikian, lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.